Baik, berikutnya kita coba untuk menambahkan beberapa text box. Oke. Nah, sebelumnya kita tambahkan dulu di sini label ya. Misalkan di sini npm. Nah, untuk membuat form yang lebih rapih, kalian bisa menggunakan tabel, oke, atau menggunakan CSS dan JavaScript. Ya, nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba menggunakan mockup. Kalau saya sebut di dalam program untuk user interface atau UX itu adalah mockup. Oke, jadi untuk membuat lebih menarik. Nah, misalkan npm, silahkan tambahkan br ya, atau garis baru. Kemudian kita buat lagi inputan. Misalkan di sini nilai. Oke. Nilai titik 2, kemudian br lagi atau garis baru atau break ya. Nah, jangan lupa rubah untuk nama variabelnya itu menjadi nilai, misalkan seperti ini. Oke. Nah, kita tambah satu lagi. Karena kita akan coba pada pertemuan kali ini akan membuat looping ya, atau perulangan. Nah, coba di sini ulangi. Jadi nanti loopingnya dari inputan text box. Misalkan di sini variabelnya ulangi. Nah, oke, kita rubah lagi metodenya menjadi post. Seperti ini. Nah, setelah kita membuat beberapa text box, kita bikin 3 text box. Inputan pertama, oke, nilai dan ulangi. Atau di sini kita rubah untuk name inputan pertama menjadi npm nilai dan ulangi. Nah, setelah kita membuat text box atau form lah ya, formulir, kita selanjutnya coba untuk menambahkan atau membuat script PHP-nya. Jadi akan memproses inputan dari form yang user inputkan. Oke, langsung saja. Di sini variabelnya kita rubah menjadi npm. Oke, echo-nya kita hapus dulu. npm, kemudian variabelnya tadi adalah npm. Kemudian yang kedua, ininya jangan lupa ganti ya, metodenya itu adalah post. Oke. Post npm, kemudian nilai. Ininya nilai. Nah, jadi untuk variabel pada HTML dan PHP itu boleh beda ya, nggak harus sama. Misalkan di sini npm mhs aja. Oke. Kemudian di sini nilai mhs, dan kita buat satu lagi perulangan sama dengan post. Kemudian isinya array-nya adalah tadi ulangi titik koma. Nah, kita sudah berhasil untuk mengambil data inputan. Oke, nah ini tagnya seperti ini ya. Oke, variabel, kemudian sama dengan, di sini sesuaikan metode di dalam formnya itu apa. Misalkan post get, sesuaikan di sininya ya. Nah, ini sebelumnya sudah kita coba bahwa ini berhasil mengambil nilai yang diinputkan. Nah, selanjutnya kita coba implementasikan perulangan yang sebelumnya, struktur kondisi yang sebelumnya kita demokan atau kita coba. Misalkan di sini if, jadi yang akan kita saring itu adalah nilai mahasiswa. Oke. Nilai mahasiswa ini misalkan untuk mencari huruf mutu ya, misalkan lebih besar sama dengan 85. Oke, kita buat variabel huruf mutu.
mutu di sini itu misalkan A. Oke. Else if jika misalkan nilai MHS-nya itu lebih besar sama dengan misalkan 75, maka huruf mutu yang harus tampil itu adalah B. Oke. Selanjutnya, kalau misalkan nilainya itu lebih besar dari 65, misalkan nilai mahasiswanya, nilai MHS, oke, lebih besar sama dengan 65, misal ya. Maka huruf mutunya adalah C misalkan. Nah, kita tambahkan else. Jadi ketika ketiga kondisi ini tidak terpenuhi, maka blok logical else yang akan dimunculkan. Misalkan huruf mutu sama dengan E, misal ya. Nah, kita bisa coba tampilkan, oke, ketika sudah berhasil di input dan dikondisikan, oke, struktur kondisi ya, maka kita coba tampilkan untuk huruf mutu. Misalkan echo nilai mata kuliah Anda misalkan adalah, nah di sini hasil dari kondisi if adalah huruf mutu. Oke, seperti ini. Oke, kita coba lihat hasilnya. Silahkan di reload dokumen PHP-nya. Oke. Nah, saat pertama kali diakses atau di reload, maka tampilannya akan seperti ini ya. Nah, di sini muncul nilai mata kuliah Anda adalah E. Nah, di sini muncul seperti ini karena blok ini tetap dieksekusi. Oke. Blok program PHP ini tetap dieksekusi. Nah, kita coba dulu ya. Misalkan npm-nya, oke, nilainya misalkan 87, ulangi 1. Nah, bisa kita lihat ketika ini belum kita pakai ya untuk npm dan ulangi. Ketika nilai kita isi dengan 90 misalkan, maka nilainya A. Misalkan kalau kita isi dengan 74, oke, kita lihat nilainya C. Ketika kita isi dengan 77, harusnya nilainya B ya, munculnya B. Nah, di sini adalah berarti untuk form ini sudah berjalan seperti proses yang kita inginkan. Oke, misalkan ketika nilai di input, maka struktur kondisi blok if ini yang akan menentukan huruf mutu dari nilai yang didapat oleh mahasiswa ini. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya adalah kenapa kok pas pertama muncul nilai mata kuliah yang sebelumnya tidak pernah kita inputkan. Nah, cara untuk menghilangkan atau memberikan kondisi seperti yang menghilangkan nilai yang tidak kita input misalkan, itu kita bisa menggunakan struktur kondisi atau if ya. Misalkan di sini if misalkan, jadi ini bisa kita artikan sebagai validasi juga. Misalkan nilai mahasiswa itu sama dengan 0, maka tidak akan ditampilkan apapun. Atau misalkan nilai mahasiswa tidak sama dengan 0, maka dilakukan kondisional atau dilakukan pengecekan untuk menentukan huruf mutu. Misalkan seperti ini. Kita coba reload. Nah, hilang kan? Kalau misalkan kita isi, misalkan, nah dia akan muncul. Nah, jadi if itu
Oke, struktur kondisi if ini bisa kita gunakan juga untuk memvalidasi data. Oke, memvalidasi data. Nah, untuk operator kondisional ini pada pertemuan sebelumnya sudah pernah dibahas. Silahkan kalian coba implementasikan saat ini. Oke. Nah, seperti itu. Itu untuk struktur kondisi. Nah, kemudian selanjutnya kita panggil npm misalkan untuk npm mahasiswa, npm mhs. Oke, titik. Jadi npm nanti munculnya nilai mata kuliah Anda adalah huruf utuh. Kita coba reload. Oke, cancel. Kita akses. Misalkan npm ya, nilai mata kuliah Anda adalah misalkan saya input npm saya, npm saat S1 di Unsika ya, nilainya misalkan 89 gitu. Proses. Nah, munculnya adalah npm, nilai mata kuliah Anda adalah A. Seperti ini contohnya. Nah, ini untuk menampilkan. Nah, selanjutnya kita coba menambahkan looping. Oke. Looping pada PHP menggunakan for. Oke. Nah, kita bisa inisialisasi di sini for. Oke. For di sini pertama adalah inisialisasi variabel x sama dengan 0. Oke. Ini variabel untuk increment-nya akan diulangi selama, berarti kita ambil dari variabel perulangan ya yang diinputkan oleh user. Ulangi selama nilai variabel perulangan nilai x ya lebih besar atau sama dengan nilai dari perulangan. Nah, kemudian di increment variabel x-nya. Oke, seperti ini. Nah, kita akan menampilkan tulisan ini sebanyak inputan yang diinputkan oleh user di text box ulangi ya. Oke, jangan lupa kita tambahkan BR atau garis baru. Titik string di sini BR. Oke, simpan, coba diakses dokumennya. Misalkan 89, ulanginya sebanyak 5 kali. Nilai misalkan ulangi 5. Kita klik. Oke, harusnya muncul di atasnya ya. Kita cek lagi scriptnya. Oke. Nah, di sini ada kesalahan logika atau bugs logika. Jika yang dibandingkan x terhadap nilai perulangan, berarti kan kalau 0 itu tidak lebih besar sama dengan 5. Jadi ini ada bugs logika. Berarti kalau mau menggunakan operator lebih besar sama dengan, berarti si perulangannya ada di sebelah kiri. Kalau mau seperti ini berarti logikanya adalah x lebih kecil sama dengan perulangan. Jadi ulangi selama x lebih kecil dari nilai si perulangan. Kalau tadi kebalik ya. Kita coba npm kita isi nilainya 89, ulanginya 5 kali. Nah, dia muncul 5 kali looping. Nah, ini adalah perulangan dinamis yang diinputkan dari text box ya. Misalkan nilainya ulanginya misalkan 10. Nah, dia akan muncul 10 kali ya. Nah, ini adalah implementasi dari looping seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga bisa menambahkan untuk JavaScript berada di dalam PHP.
Jadi contohnya yang akan kita coba adalah pop up ya. Nah, oke, caranya untuk pop up itu adalah kita tambahkan tag script ya. Script kemudian alert, oke, kurung buka, kutip, harusnya seperti ini, bisa alert, kemudian penutup alert ya, penutup alert dan tag script. Oke, jadi kita coba. Nah, kita isi seperti sebelumnya. Nah, ini muncul di pop up ya. Nilai mata kuliah Anda adalah A. Oke. Nah, ini adalah contoh penggabungan di dalam satu dokumen. Jadi di dokumen yang kita buat ini ekstensinya PHP, tapi dalamnya itu bisa HTML, bisa PHP, dan kita bisa tambahkan JavaScript. Sebetulnya saya tidak terlalu menekankan materi di JavaScript, jadi nanti akan kita bahas sepintas aja seperti saat ini misalkan, karena pada prinsipnya JavaScript itu pada pemrograman web itu JavaScript itu lebih ke arah user interface biasanya, untuk membuat sebuah tampilan yang lebih menarik gitu. Kemudian biasanya untuk validasi data gitu ya. Untuk user controller itu saya sarankan tidak menggunakan JavaScript. Karena ketika ada browser yang tidak support, maka program kita akan tidak jalan. Nah, untuk kedepannya bisa kita gunakan JavaScript dengan library seperti jQuery, Bootstrap, dan seterusnya. Nah, itu markup yang akan kita gunakan. Tapi untuk saat ini kita harus fokus dulu ke PHP ya. Jadi di mana bisnis proses yang akan mengeksekusi itu adalah PHP. Bukan berarti user interface tidak penting gitu, enggak ya. Jadi kita bertahap untuk pemahaman. Nah, selanjutnya kita akan coba memisahkan antara script HTML atau tag HTML ya dengan script PHP. Nah, kita coba pisahkan menjadi dua file yang berbeda. Nah, kita lihat perbedaannya di mana. Ya, jadi kelebihan ketika kita memisahkan antara file PHP dan HTML itu adalah kode program yang kita buat akan menjadi lebih simpel dibacanya, jadi nggak semrawut gitu. Kalau sekarang ya mungkin karena tag PHP-nya sedikit dan tag HTML-nya sedikit, itu oke lah, bisa kita gabungkan di dalam satu dokumen. Tapi kalau misalkan coding PHP-nya udah ribuan baris gitu, bahkan puluhan ribu baris, wah itu sangat tidak efektif kita menyimpan file PHP itu di satu dokumen dengan HTML. Lebih baik kita pisahkan. Tapi pisahkan jangan jauh-jauh gitu ya, nanti kangen HTML-nya. Oke. Nah, kita coba bikin dokumen baru. Oke. Nah, kode PHP yang sebelumnya kita coba cut. Oke, tinggal tag HTML. Kita coba paste ke dokumen baru. Kemudian kita coba simpan. Oke, kita simpan di sini. Misalkan kita namai proses pertemuan 12. Oke, ini nama filenya. Nah, udah berubah. Cara untuk menghubungkan dari tag PHP ke file dari tag HTML ke script PHP, caranya adalah dengan mendefinisikan atau mengisi action yang tadi kita buat pada tag form. Oke, di sini kita isi dengan nama filenya. Proses pertemuan
Oke. .php seperti ini ya. Oke, kita coba akses lagi dokumen di browser. Oke, input seperti biasa. Misalkan 1. Oke, tetap muncul ya, sama ya. Kita hilangkan dulu untuk JavaScript-nya. Bisa kita copy aja di sini. JavaScript-nya kita hilangkan ya. Oke. Ada yang error, hilangkan seperti ini. Coba kita lihat. Nah, di sini kita buka lagi untuk dokumennya. Misalkan di sini npm isi loopingnya 5 misalkan. Nah, dia tetap muncul di dokumen. Nah, di sini bisa kita lihat, tambahkan dulu BR ya supaya rapi. Simpan. Nah, di sini tadi kita lihat dia text box-nya itu hilang ya setelah ditampilkan. Nah, seperti ini. Ini karena kita sudah pisahkan antara file PHP dan file HTML-nya. Tag-nya ya beda dokumen. Maka di bawahnya itu tidak tampil lagi untuk form-nya. Nah, jadi nanti ketika kita mau input data lagi misalkan, maka silahkan tambahkan hyperlink atau link ya. Nah, jadi nanti saatnya implementasi dari pertemuan sebelumnya ke pertemuan saat ini. Jadi di sini bisa kita tampilkan tombol, misalkan klik balik lagi ke form seperti itu. Baik, mungkin pertemuan pada kesempatan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Silahkan kalau ada yang ditanyakan boleh WhatsApp, boleh email, atau di kolom komentar di bawah video ini. Oke, thank you semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.